pernah mengalami nama di awang-awang.
Kayak nyong lah mau dulu. Coba disangsi. Kayak gue dong bersama. Coba pada jujur sih kamu. Tadi kita, itu pun kolong. Nah coba kolong lah. Kayak bobo guys, kayak bujang, padahal Wih, lagi ada seller yang bisa dibantu. Padahal film. Wah, persis loh. Kan kita terus sampingnya tambah. Assalamualaikum, Bu. Iya, nggak kepikiran maning lah beli. Nah, kena komang. Assalamualaikum, Bu. Suara saya terdengar, Bu? Bu Danar itu sudah dinyalakan belum? Tuh, lagi makat ya, Mbak. Ngapak maning. Yang lainnya mana ya, Bu? Yang lainnya mana ya, Bu? Oh, ini temennya, biasanya juga kapas di rumah. Ibu udah pakai, nggak pakai headset enggak padahal. Nggak pakai handset, biasanya di rumah kayak langsung ya. Iya. Padahal di rumah nggak paketan. Kecil. Suara saya terdengar, Bu? Iya, sudah. Ye. Ada 7, nggih. Bu di puskesmas nih, Bu? Iya, saya di puskesmas. Ya. Kalau bapak-bapaknya sih dari mana saja ya, Bu? Pada belum masuk mungkin ya, Bu. Iya, Baru sabun. sama Bu Yuli tapi nggak diaktifkan. Tadi aktif. Nah, Faisal, Mas Rendra masuk. Pulangnya jam berapa, Bu? Pulangnya jam Jam berapa? 12:04. Jam 12:04 harusnya udah pulang. Ini tanggung jadi. Halo Mas Rendra. Apa? Nih pas VVIP Bu. Ombane tidak masuk ya. HP ombane anak-anak tidak masuk. Enggak. Ya, nanti jam 18 tapi KP ya.
Terus hari ini Sambil 373 menunggu bisa hari saya ini mulai ya Bu, Sekventa sama Bapak. Uri sudah Oke, laporan. monggo. Oke. Ya, Terus kemarin dokter kan Pugut, sudah dokter dapat Pugut SP-nya itu nggih. Akhirnya SP 4.4 Tuan Tilarso yang dokter untuk Ferry alih nama dokter Pugut. penyakit-penyakit kan bisa dipelajari sendiri nggih. Sudah tidak Betul asing mandi lagi lah gula, tapi kasus-kasus seperti jadi itu. Nah, DM. kalau di puskesmas sendiri paling yang perlu kita pelajari karena kemarin masih ada yang kurang betul mengenai KPSP-nya. Kalau di puskesmas ada rutin tidak Bu Betul mandi gula, KPSP tapi dilakukan? ternyata anak DM Punten sewu, Mbak Yuli, di mute dulu apa ya Mbak? terapinya jadi lanjut, Chef Triakson Suaranya 2 di kali mute satu, dulu. 18. Punya Mbak Yuli suaranya keluar banget ke sini. Oke, oke, saya lanjutkan. Untuk KPSP di puskesmas sudah dilakukan secara teratur apa belum, Pak? Saya puskesmasnya baru Bu, belum operasional. Kalau Bu Danat, Kuncian 2. Sudah lancar. MTBS-nya rutin, Bu. MTBS-nya. MTBS-nya setiap hari ada yang jaga. Oh iya, berarti sudah ini ya, sudah biasa ya Bu mengerjakan MTBS nggih. Nggih. Berarti bisa Ibu ceritakan, kita tanya jawab aja ya Bu ya, materi sudah pernah saya upload. Menurut Ibu MTBS itu seperti apa? MTBS itu manajemen terpadu balita sakit, nggih. Jadi misalnya kayak diare, ISPA, itu biasanya kalau yang ringan-ringan nggak ke dokter. Kalau yang masih gejalanya masih ringan, misalnya diarenya masih ringan, bisa langsung dikasih oralit aja, nggak perlu periksa dokter gitu biasanya. Kadang yang piket di sini, kadang perawat, kadang bidan, gitu. Jadi ada prosedurnya, misalnya bahkan dia separah apa sakitnya baru dikonsulkan ke dokter. Kalau mungkin yang tahap ringan mungkin nggak sampai ke dokter. Biasanya yang Gitu. paling sering kasusnya apa, Bu? Ya pneumonia gitu, kadang nafas cepat kan, identik nafas cepat langsung dari Dinkes suruh didiagnosa pneumonia. Ada tandanya pneumonia kan tarikan dinding dada, demam, nafas cepat, ya itu langsung didiagnosa pneumonia. Artinya Ya, dihitung, contohnya Bu, dilaporkan. ada contoh berkas yang sudah ditulis. Oh, nggak disiapkan ya. Berkasnya di bawah nggak disiapkan. Di itu RM, tapi nggak menyiapkan belangko hijau itu, kalau yang hijau untuk 2 tahun ke atas, kalau yang kuning apa ya yang lupa, yang di bawah 2 bulan. Ya, jadi Kembali Bu. Bapak Ibu sudah tahu kalau MTBS dibagi 2 nggih, ada yang MTBS berarti di atas 2 bulan, kemudian yang MTBM berarti bayi muda. Bayi muda. Iya, biasanya ada nggak Bu yang bayi muda ke puskesmas untuk dilakukan MTBM? Ada, biasanya ada. Cuman kayaknya Jarang lebih banget. sering MTBS nih Bu ya. 2 tahun, ya. Di atas Ya, 2 bulan. Nah, untuk ini untuk bagannya lumayan banyak ya Bu. Harus buka-buka buku nggak Bu kalau pas ini pemeriksaan? Buka. Kadang enggak, kadang buka. Kadang sih intinya yang perlu ditanyakan ASI-nya eksklusif enggak, terus imunisasinya lengkap enggak, gitu-gitu, riwayat demam, paling itu sakitnya udah berapa hari gitu. Berarti kalau kita lihat di bagian ini formulirnya, pasti yang pertama kita tanyakan dulu mengenai tanda bahaya umum nggih. Untuk tanda bahaya umum ini yang sering kita periksa pasti
Ini pertama ya Bu, pasti anak bisa minum, nggih. Bisa menyusu atau tidak, kemudian apakah memuntahkan, kemudian apa anak kejang. Nah, kalau misalnya terdapat ini berarti bisa diklasifikasikan penyakit sangat berat. Biasanya kita akan lihat tanda bahaya umum. Lagi sungguh dosen. Tanda bahaya umumnya seperti apa, kemudian langsung kita tuliskan nanti di bagian yang paling belakang. Ini jadi kalau ada contohnya bisa diperlihatkan gitu, Bu. Nah, ini kemarin yang pekerjaan yang saya lihat dari teman-teman, mungkin kalau puskesmas sudah terbiasa ya, beda sama yang di ruangan mungkin, karena masih banyak persepsi yang beda-beda, seperti ininya kosong, kemudian di bagian kedua ini kadang yang dilingkari itu titiknya gitu ya, bukan tulisannya. Padahal kalau MTBS itu harusnya yang dilingkari adalah tulisan. Ya, misalnya kita tulis di sini tanggal kunjungannya, kemudian lengkap untuk identitas pasien, kemudian yang penting kita lihat tanda bahaya umum. Nah, ini kalau misalnya ada tanda bahaya umum di sini, kita bisa melingkarinya. Yang dilingkari tulisan, bukan titiknya ya. Nah, yang saya lihat juga ada beberapa yang sudah paham menuliskan tidak ada tanda bahaya umum, tapi ada juga yang kosong saja, Bu. Kemarin saya periksa dari kelas A dan kelas B, ada yang dikosongin karena mungkin di sini nggak ada, berarti kosong gitu ya. Tapi kalau untuk aturan harusnya ditulis tidak ada tanda bahaya umum. Gitu. Dan tulisannya itu kapital semua, Bapak Ibu. Jadi bukan tulisan kecil-kecil. Kemudian untuk, nah ini apakah anak batuk atau sukar bernafas? Nah ini tadi mengacu pada pneumonia ya Bu ya. Nah, kalau misalnya ya, berarti ini dicentang. Nah, ada juga yang dilingkari ya-nya, Bu. Padahal ini harusnya dicentang. Kemudian sudah berapa lama, dan yang penting adalah dihitung nafasnya. Kemudian nanti dituliskan di sini sesuai dengan klasifikasi apakah batuknya karena pneumonia berat, pneumonia, atau batuk bukan pneumonia. Biasanya di sini langsung ditulis obatnya ya, Bu. Biasanya kalau pneumonia apa, Bu, yang diberikan di puskesmas? Kotrimoxasol. Nah, kalau panas paraset dituliskan. Kemudian selanjutnya biasanya kalau di sini batuk, di sini tidak ya. Misalnya keluhannya hanya batuk, berarti di sini tidak dilewatin. Kemudian demam atau tidak. Nah, pernah ada nggak Bu kasus malaria, Bu, di puskesmas, Bu? Pernah ada mboten, Bu? Belum, di sini belum ada. Biasanya kita lihat daerahnya ya, daerahnya endemis. Endemis kalau di Purwokerto ini termasuknya tinggi, rendah, atau non-endemis. Kemudian kita lihat tanda-tanda yang lain seperti kaku kuduk. Nah, kemudian selanjutnya masalah telinga tidak ada, berarti bisa kita centang tidak. Kalau status gizi bagaimana Bapak Ibu mengukurnya? Status gizi. SP kuliah. Sesuai sama itu. mulai. Ini ada masuk lagi Pak Lutfan, nggih. Pak Lutfan di mana Pak kerjanya? Malah menghilang kok Pak Lutfan.
Oke, untuk status gizi bagaimana Bapak menilainya di puskesmas biasanya? Timbang ya Bu. Ditimbang. Kemudian untuk patokannya menggunakan apa untuk mengetahui status gizinya? Apakah baik, kemudian kurang atau buruk? Dengan nilai itu ya Bu. Atau berat badan sesuai sama umur. Ya, patokannya pakai apa Pak berarti? Pakai Z-score atau pakai apa Pak? Benar. Iya. Ya berat badan sama panjang badan biasanya diukur sesuai, lihat di itu bagian yang umur sesuai atau enggak. Di ini ya Bu, grafik berarti ya. Ya, lihat grafik. Oke. Biasanya kalau gizi kurang, apa intervensi yang diberikan ke anaknya, Bu? Makanan tambahan Bu. PMT. MT. PMT. PMT hanya diberikan pada gizi kurang ya, Pak? Sama ibu hamil itu ya Mbak. Kita dapatnya ya Mbak. Kalau misalnya itu. Ya, enggak cuma gizi kurang aja, kalau biasanya semua Apa? balita kan dapat di posyandu dapat PMT. PMT-nya masih biskuit itu, Bu? Masih Ya, masih sama ya. overstock malah Bu. Nah, ya. Saya kemarin dengar di puskesmas itu banyak sekali PMT yang Yang balita. melimpah gitu ya, Pak ya? Ya. Yang balita. Yang balita. Jadi yang makan nanti petugasnya ya, Pak ya. Kemudian untuk lila diukur atau tidak, Bapak Ibu? Biasanya diukur nggih? Diukur Bu. Ukur, kemudian anemia. Nah, ini bisa kita periksa anemianya. Termasuknya sangat pucat atau agak pucat telapak tangannya, nanti kita bisa klasifikasikan di sini anemia atau tidak. Nah, di status gizi ini biasanya di MTBS salah satunya MTBS itu dikatakan pelayanan komprehensif karena ketika ada masalah status gizi, selain dikasih PMT juga diberikan konseling kepada ibu untuk cara pemberian makan yang benar. Diberikan seperti itu enggak, Bu? Ya, dikonsulkan ke petugas gizi biasanya. Iya, iya. Jadi memang perlu diberikan pendidikan kesehatan mengenai gizi dan juga mungkin alternatif makanan ya Bapak Ibu, karena mungkin ibunya dari keluarga yang memang kurang misalnya, jadi untuk mendapatkan makanan yang bergizi atau yang lengkap tidak perlu yang terlalu mahal, jadi bisa menggunakan alternatif yang penting gizinya tetap terpenuhi. Kemudian yang penting lagi adalah imunisasi. Jadi ini imunisasi yang diberikan hari ini apa? Dituliskan di sini. Nah, vitamin A, biasanya vitamin A diberikan 2 kali nggih? Bulan apa ya? Februari, Agustus. Februari dan Agustus nggih. Masih tetap programnya sama. Kemudian, nah ini yang penting penilaian pemberian makan. Nah, ini jika anaknya kurang dari 2 tahun atau gizi buruk, gizi kurang, tetap diberikan penilaian pemberian makan. Nah, nanti kita lihat kasusnya, kira-kira kasus yang paling dekat untuk pemeriksaan ulang itu yang mana? Misalnya pasiennya pada masalah diare dipantau berapa hari, kemudian untuk masalah pernafasan dipantau berapa hari, itu nanti yang mendasari untuk untuk mendasari kapan pasien atau ibu nanti membawa anaknya kembali untuk kunjungan ulang. Kemarin sudah saya kasih kasus, jadi silahkan nanti berarti mengerjakan kasus yang kemarin ya Bapak Ibu, ditulis lagi, kemudian seperti kemarin juga
foto dan diupload. Di Skasa ada kantong biasanya, nanti saya cek dulu kalau misalnya ada kantong tugasnya bisa langsung diupload di sana. Ini masih 4 nggih, berarti 2 yang belum hadir. Kira-kira kemana nggih Bapak Ibu? Totalnya berapa Mbak Dinar? Ada 6 Apa Pak. ya? Oh 6 nih. Ya. 6. Tak Tatang nih, nanti tak telepon coba. Coba siapa yang belum masuk, Mas Rendra? Pak Tatang Pak sama Tatang. Pak Pujiarto. Pak Tatang, Pak Tatang. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Nanti di kuis atau di itu Bu? Di masuknya Di atau gimana? tugas. Di tugas, Pak. Di kantong tugas. Oh. Iya, nanti saya di Skasa, nanti saya coba lihat ada kantong tugas untuk PI atau tidak. Kalau misalnya belum, nanti saya tambahkan untuk kantong tugasnya. Soalnya kalau di sini Untuk nggak bisa hari ini ya, Bu? lama-lama. G. Soalnya kalau tidak ikut PI, sayang sekali sudah daftar, tapi tetap nilai tidak akan berubah kalau tidak 100% absen. Oh ya Pak Lutfan, di mana ini dinasnya Pak? Pak Lutfan. Pak Muhammad Mas Rendra Lutfan. tahu nggak Pak Lutfan di mana? Saya Nggak di tahu. karantina COVID Wonosobo, Bu. Karantina COVID Wonosobo. Apalagi itu pasien COVID ya? Iya, Lutfannya. ini barusan apa? Ada lagi pengarahan gedung baru untuk apa untuk karantina juga sih, Bu. Ya, kurang satu lagi Pak Tatang ya. Pak Tatang di mana, Mas Rendra? Pak Tatang udah tak WA ini, tapi belum. Selamat Telepon. siang Pak Pujiarto. Untuk kasusnya yang kemarin HP-nya nggak aktif Pak Tatang. Nah, silahkan di sini bisa dibuka lagi kemarin yang sudah saya upload di keperawatan anak. Nah, ini ada 3 kasus. Untuk kasus 2 dan kasus 3, silahkan bebas ya, milih yang mana. Dan ditulis sesuai dengan ketentuan tadi yang saya jelaskan. Jadi untuk bagannya ditulis huruf kapital, kemudian jangan lupa tulisannya itu dilingkari untuk tindakan langsung ke aplikasi pengobatan. Misalnya diberikan cotrimoxazole. Misalnya biasanya di bagan itu ditulisnya diberikan antibiotik gitu, tapi untuk di formulir langsung dijelaskan antibiotiknya namanya apa, kemudian berapa
yang diberikan berapa miligram atau berapa sendok, dan diberikan selama berapa hari, ditulis yang jelas di situ. Kemudian ada kasus misalnya batuk, batuk itu ditulisnya berikan pelega tenggorokan di bagian MTBS. Nah, tapi nanti untuk di formulir langsung ditulis apa sih pelega tenggorokan itu, langsung ditulis misalnya memberikan jeruk nipis dan madu, langsung seperti itu penulisan tindakan. Sepertinya Pak Tatang nggak bisa gabung, ya? Ini untuk kasus yang ketiga, mengarah ke hipertermi, kemudian untuk status gizinya juga bisa dilihat, dan juga kasus tentang diare. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Itu 3 kasus, kita milih satu nih Bu. Ya, satu Milih saja. Kantong tugasnya di PI, Bu, apa? Kantong tugasnya di PI atau di Skalsa yang anak, perawatan anak? Biasanya ada nanti Bu, di Skalsa itu PI gitu. Nanti Udah. saya buka lagi. Belum ada. Udah dibuka Ada tapi belum gitu. ada yang ya. Coba nanti saya tanyakan ke Prodi, kalau misalnya nggak ada di bagian PI, berarti di-uploadnya di keperawatan anak 2 lagi, Bu. Di mata kuliah yang biasa. Oh, ya. Cukup Bapak Ibu? Ya. Tugasnya sama berarti. Oke, tugasnya sama, tapi ya dibetulkan lagi saja kemarin yang misalnya masih kurang tepat. Ini waktunya juga sudah habis. Hanya 45 menit. Ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa WA ke saya, nggih. Iya, Bu. Baik, kalau sudah cukup berarti saya akhiri ya Bapak Ibu. Silahkan tugasnya ditunggu sampai besok di jam yang sama, jam 2 nggih. Paling lambat ya. Oke, kalau tidak ditanyakan lagi, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nur. Oke.